Pemilu tahun 2024 di setiap provinsi terdapat beberapa selebriti tanah air yang mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Termasuk di Provinsi Jawa Timur, banyak juga dari mereka yang maju sebagai caleg DPR RI. Akan tetapi tidak semua dari mereka mempunyai nasib yang beruntung. Terbukti sejumlah artis Indonesia ini dikabarkan gagal menjadi anggota DPR RI dari Dapil Jawa Timur. Biar Followers tidak penasaran dan bertanya-tanya dengan artis tersebut, berikut ini 6 artis yang gagal jadi DPR RI dari Dapil Jatim. Krisdayanti, ibunda daripada Aurel Hermansyah ini harus menelan pil pahit pada pemilu tahun 2024. Suatu hal yang membuat demikian lantaran dirinya tidak berkesempatan lagi menduduki kursi DPR RI. Krisdayanti sendiri diketahui maju sebagai caleg DPR RI dari Partai PDI Perjuangan lewat daerah pemilihan Dapil Jatim 5 yang meliputi Malang Raya. Pelantun lagu Mencintaimu tersebut sukses mengumpulkan suara sebanyak 70.111. Suara itu lebih rendah daripada pemilu tahun 2019, di mana kala itu dirinya mengantongi 86.722 suara. Sementara itu yang membuat mantan istri Anang ini tidak bisa lagi jadi wakil rakyat adalah karena imbas dari PDIP yang kehilangan satu kursi. Pada pemilu 2019 lalu, PDIP sempat meraih 3 kursi, sedangkan saat ini hanya memperoleh 2 kursi yang diisi oleh Ahmad Basarah dan Andreas Lodi Susetyo. Vena Melinda, artis yang masih terlihat menarik di usianya yang sudah genap ke-51 tahun ini termasuk pada caleg yang kurang beruntung. Sebab pada pemilu tahun 2024 ini, ibunda dari aktor tampan Verrell Bramasta tersebut gagal melenggang ke Senayan. Vena sendiri maju sebagai anggota DPR RI dari Perindo lewat Dapil Jatim 6 yang meliputi Kediri, Blitar, dan Tulungagung. Ia berhasil mengumpulkan suara sebanyak 13.989 suara. Meski memperoleh suara dengan angka yang cukup mumpuni, Vena gagal jadi anggota DPR RI karena partai yang mengusungnya tak lolos ambang batas parlemen 4%. Dengan demikian maka Vena harus merasakan 2 kali gagal ke Senayan. Tepatnya pada periode 2019-2024 juga gagal jadi anggota DPR RI. Lucky Perdana, artis yang satu ini tentu sudah tak asing lagi di telinga kita sebab dirinya sudah sering wirawiri di layar televisi lewat beberapa sinetron dan juga FTV yang dibintanginya. Kepopularitasan yang diraih oleh bintang sinetron Satu Cinta Dua Hati ini dimanfaatkan dengan terjun ke dunia politik. Diketahui aktor 37 tahun ini sudah mulai mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI sejak pemilu 2019, di mana kala itu dirinya diusung oleh Partai Nasdem lewat daerah pemilihan Jawa Timur 3, meliputi Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso. Tetapi keinginannya untuk menduduki kursi Senayan harus pupus lantaran perolehan suaranya tidak mencukupi. Kemudian pada pemilu tahun 2024, Lucky kembali maju sebagai caleg DPR RI dari Partai PDI Perjuangan melalui Dapil Jatim 3. Dan untuk pemilu kali ini, dirinya berhasil meraup suara sebanyak 30.410. Namun sayang sekali meski memperoleh suara yang terbilang banyak, masih belum bisa melenggang ke Senayan lantaran masih kalah dari caleg lainnya. Arnold Purnomo, pria yang akrab disapa dengan Chef Arnold ini mulai dikenal publik semenjak didapuk menjadi salah satu juri ajang memasak yang cukup bergengsi MasterChef Indonesia. Berkat itu pula dirinya eksis meniti karir di dunia entertain. Eksistensi yang diperoleh olehnya dimanfaatkan untuk menekuni dunia politik. Terlihat pada pemilu 2024, dirinya mencoba mencalonkan diri sebagai caleg DPR RI lewat daerah pemilihan Jawa Timur 1 yang meliputi kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo.
Tetapi sayang sekali pria berkulit putih ini hanya mampu memperoleh suara sebanyak 6.951. Hal itu membuatnya gagal jadi anggota DPR RI. Ditambah lagi Partai Perindo yang mengusungnya juga gagal masuk Senayan karena tak lolos ambang batas parlemen 4%. Krishna Mukti. Pemeran Pak Harjo dalam serial web Surga Bersamamu ini belakangan mulai aktif di dunia politik. Terbukti hampir setiap pemilu tiba, dirinya mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI. Termasuk di tahun 2024, dia maju sebagai caleg DPR RI melalui Dapil Jawa Timur 1. Ia diusung oleh Partai Nasdem dan hanya mampu mengumpulkan suara sebanyak 2.880. Dengan perolehan suara yang sangat minim tersebut, maka tidak heran jika kemudian Krishna gagal menduduki kursi wakil rakyat. Ditambah lagi di dapil tersebut, Nasdem hanya mendapat 1 kursi yang diisi istri mantan Kapolda Jatim, Irjen Mahfud Arifin bernama Lita Mahfud Arifin.